Apakah seseorang itu perlu Bible study atau belajar Alkitab? Apakah orang yang lahir dari latar belakang keluarga Kristen otomatis menjadi seorang Kristen? Tetapi keyakinan saya adalah seseorang itu harus mengerti secara prinsip apa itu dasar-dasar menjadi seorang Kristen. Bible study menjelaskan dan meletakkan dasar-dasar bagi seseorang yang mengaku percaya kepada Kristus untuk mengerti bagaimana menjadi seorang Kristen. Saya pribadi juga mengikuti Bible study 22 tahun yang lalu dan itu mengubah hidup saya. Dalam Bible study, saya belajar mengerti tentang Tuhan, bagaimana mempunyai hati yang mau mencari Tuhan, apa hebatnya daripada firman Tuhan, bagaimana menjadi seorang Kristen yang sesuai dengan firman Tuhan, bagaimana saya bisa membangun hubungan dengan Tuhan walaupun saya masih punya dosa. Saya belajar mengerti apa itu dosa, apa itu yang namanya sinful nature atau kedagingan saya. Saya belajar bagaimana caranya bertobat dari dosa-dosa saya dan bagaimana saya bisa punya hidup yang baru atau lahir baru. Bahkan saya belajar bagaimana saya bisa support dan disupport oleh suatu komunitas yang bisa bantu saya untuk menjadi setia dan bertumbuh dalam Tuhan. Dan yang paling penting adalah saya belajar tentang apa itu kasih Tuhan. Yaitu ketika Yesus rela mati di kayu salib supaya saya bisa mendapatkan jaminan keselamatan itu. Jika seseorang ingin mengikuti Bible study, maka dia akan dihubungkan dengan komunitas yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang remaja akan Bible study dengan remaja, di mana ada mentor yang akan membantu mereka. Yang kuliah atau kampus dengan yang kampus, begitu juga dengan yang singles, menikah, dan bahkan orang-orang yang berusia senja. Sudah ada juga komunitas yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga orang tersebut bisa relate dan connect ketika mereka sharing tentang pergumulan hidup mereka. Komunitas yang tepat tentunya dapat membantu mereka mengenal Tuhan melalui Bible study dengan lebih baik. Bible study ini dilakukan secara personal, bukan berbentuk kelas-kelas pengajaran, tetapi lebih kepada pembimbingan dan pengajaran satu demi satu. Biasanya Bible study terdiri dari 4-5 orang saja. Orang yang lain terlibat itu akan membantu pertumbuhan rohani dari orang yang sedang belajar Alkitab, baik saat belajar maupun nanti di masa yang akan datang. Kami berdua datang dari latar belakang dua keluarga yang berbeda ya. Kami menjalani kehidupan tuh seperti dua orang single yang kebetulan tinggal satu rumah. Waktu kami study Bible, kami dibimbing untuk bisa memuliakan Tuhan dengan kehidupan suami istri kami. Dan itu kami ingin mengajak pasangan lainnya juga untuk dapat mengikuti Bible study supaya mereka pun bisa memiliki kehidupan pernikahan yang sesuai dengan rencana Tuhan. Belajar Alkitab adalah langkah awal saya mengenal Tuhan secara pribadi. Hal ini mengubahkan pandangan saya tentang tujuan hidup. Saya belajar bahwa yang terpenting adalah melakukan kehendak Tuhan, bukan hidup untuk diri saya sendiri. Saya bersyukur lewat Bible study, hubungan saya dengan keluarga juga dipulihkan. Anda bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp yang tertera pada media sosial kami, seperti website, blog, YouTube, Instagram, ataupun Facebook. Ataupun Anda juga bisa menghubungi orang-orang yang mengundang Anda ke komunitas ini. Dari sanalah Anda akan dihubungkan dengan komunitas yang sesuai untuk bisa mengikuti Bible study. Selamat pagi saudara-saudari, selamat datang di Kebaktian Online GKDI Jakarta. Sebelum kita memulai kebaktian kita, akan ada beberapa pengumuman yang bisa kita perhatikan berikut ini.
Sebentar lagi kita akan memulai kebaktian online kita. Mari kita mempersiapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bersuka karena Allah kita yang luar biasa. Oh, hey, hey. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, Yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita bersuka karena Tuhan kita. Oh, 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 oh. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya.
of love, broken for all my sin, your body crucified to make me whole again. I will recall the cup, pour out in sacrifice to trade this sinner's sin for your new covenant. Hallelujah, I live my life in remembrance. Hallelujah, your promise I won't forget. I walk salvation's road with fear and trembling, your way born as my own, as Christ is formed in me. Hallelujah, I live my life in remembrance. Hallelujah, your promise I won't forget. If ever I should lose my way, if ever I deny your grace, remind me of the price you paid. Hallelujah, I live in remembrance. You've been so, so good to me. You've been so, so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. You've been so, so good to me. You've been so, so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. As far as heights reach from the depths, as far as east is from the west, so far your grace has carried me. Until I see you face to face, until at last I've won my race, remind me you're not finished yet. Hallelujah, hallelujah, I live in remembrance. Selamat pagi saudara-saudari semuanya. Kita bersyukur bahwa kita senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Kita bulan ini memasuki tema yang baru, yaitu Set an Example, yang akan diambil dari buku 1 Timotius 4. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengasihi dan menyertai kami.
Biarlah Tuhan Kau menjaga semua saudara-saudari dan Kau juga membantu orang-orang yang mengalami kesulitan untuk bisa akhirnya melihat Engkau, bergantung kepada Engkau. Dan bantu Tuhan supaya di dalam Engkau orang juga bisa mendapatkan pengharapan. Bantu kami bersama-sama sebagai seluruh jemaat, belajar bagaimana kami bisa menjadi contohan dalam hidup kami. Untuk kemuliaan Tuhan. Sertai hamba-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ini bulan yang baru lagi, kita akan belajar dengan tema yang baru, yaitu set an example. Kita sama-sama akan belajar dari buku 1 Timotius, di mana Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius. Timotius masih muda, saat itu orang dianggap muda kalau di bawah 40 tahun. Dan Paulus mau Timotius punya satu keyakinan untuk bahwa dia sendiri walaupun masih muda, tapi dia sendiri bisa menjadi contohan. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi contohan bagi orang. Bulan lalu kita sudah belajar bagaimana kita perlu berdoa supaya Tuhan bisa membuka pintu bagi pengabaran Injil. Supaya orang sendiri bisa membuka pintu hati mereka untuk bisa kenal Tuhan secara pribadi. Tapi tentunya kita tahu bahwa kamu dan saya dipakai oleh Tuhan. Supaya kita di sini bisa menjadi display, dan waktu orang bisa melihat kita, orang bisa lihat, wow, betul-betul saya bisa lihat Kristus di dalam dan melalui orang itu. Karena itu fokus kita bulan ini bagaimana kita bisa menjadi contohan. Nah, tentunya kita tahu bahwa kita tidak mau menjadi contohan dalam hal beragama. Juga bukan contohan dalam hal aktivitas. Saya bertemu dengan banyak anak-anak remaja yang katakan bahwa alasan kenapa mereka tidak tertarik kepada Tuhan, karena mereka lihat kemunafikan di dalam hidup orang tuanya. Padahal orang tuanya tiap minggu pergi ke gereja. Nah, kadang-kadang sebagai orang tua, orang berpikir bahwa saya harus jadi contohan bagi anak saya untuk beribadah. Tapi bukan contohan itu yang Paulus maksudkan di dalam buku 1 Timotius. Dia nggak mau orang akhirnya jadi contohan dalam hal beragama. Contohan dalam pelayanan aktivitas, kesibukannya. Atau di dalam hal berpuasanya. Bukan. Tetapi di dalam kesalehannya. Jadi judul pelajaran saya hari ini adalah Set an Example in Godliness. Menjadi contohan di dalam kesalehan. Paulus sendiri memberikan 2 tanda kepada Timotius. Yaitu satu tanda peringatan, dan satu lagi adalah tanda arahan apa yang Timotius perlu lakukan. Di 1 Timotius 4 ayat 6a dia katakan, perhatikan dan coba tolong kamu hati-hati dengan itu. Itu peringatannya. Tapi di ayat 11 dia bilang, kamu beritakan dan ajarkan ini arahannya. Sama seperti kalau saya mau pergi ke suatu tempat, di dalam perjalanan itu saya melihat ada arahannya. Masih ke arah mana, masih berapa lama lagi tiba di satu tempat itu. Saya perlu arahan itu. Tapi juga saya melihat ada peringatan, bahaya jalan licin. Bahaya, ada jurang. Kenapa itu penting? Karena tanpa peringatan, mungkin saya tahu arah, tetapi belum tentu saya bisa tiba dengan selamat. Jadi dua-dua hal ini kita penting. Dan kita perlukan. Dan 2 hal ini adalah yang saya mau bicarakan hari ini. Hal-hal apa yang harus kita perhatikan? Supaya kita tidak sesat. Atau dalam keadaan bahaya. Dan apa yang harus kita perhatikan dan ajarkan supaya arah kita mantap ke sana. Saya akan mulai dengan yang pertama, yaitu orang harus bisa melihat the presence of Christ di dalam kamu. Dan ini peringatan. Kalau orang hanya lihat aktifnya kita, atau melihat keagamaan kita, atau melihat sistemnya kita saja, atau program kita, tapi tidak melihat the person of Jesus di dalam hidup kita, itu bahaya. Paulus jelaskan di ayat yang ke-6. 1 Timotius 4 ayat 6. Dikatakan, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita,
Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Paulus katakan kepada Timotius, bedakan namanya ajaran sehat, yaitu pokok-pokok iman yang saya sudah ajarkan kepada kamu, dengan yang namanya ajaran tidak sehat, yang dia sebut tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Mengapa dia katakan itu? Karena dia lihat banyak orang yang bahkan mengaku diri Kristen sudah disesatkan, sehingga mereka berpikir bahwa mereka itu jadi contohan dalam hidup mereka. Tapi sebenarnya kata Paulus, itu bukan contohan yang baik. Itu bukan contohan godliness. Dia jelaskan di ayat sebelumnya, di ayat yang pertama. Dia bilang, tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad. Lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka itu melarang orang kawin. Melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik. Dan suatu pun tidak ada yang haram. Jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dia bilang ada orang yang mengira bahwa mereka itu jadi contohan. Karena mereka itu tidak mau kawin. Sengaja mereka tidak mau kawin supaya mereka itu rohani. Maka mereka tidak mau makan makanan tertentu karena mereka percaya bahwa kalau mereka makan makanan itu, mereka tidak rohani. Bahkan ada orang yang sengaja membuat diri mereka untuk tidak bisa menikmati hal-hal tertentu dalam hidup mereka. Karena mereka anggap ini tidak rohani. Sepertinya mereka percaya, saya tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan lebih, saya tidak mungkin bisa menjadi saleh atau godly kalau saya enjoy life ini. Pernah kamu ketemu orang Kristen yang merasa bersalah kalau dia itu happy? Yang merasa kalau dia makan makanan enak, dia selalu akhirnya jadi nggak enak, akhirnya merasa bersalah dan dia harus kasih alasan kenapa dia makan makanan enak itu. Dia bilang, karena gue diundang sih, sebenarnya gue sendiri nggak gitu pengen. Hati-hati, ini peringatan. Karena sepertinya kita akhirnya menggantungkan akan kesalehan kita, akan apa yang kita makan atau tidak. Atau saya kawin atau tidak. Mengapa ini bisa terjadi pada orang-orang saat itu? Karena saat itu sedang berkembang ajaran Gnostik, yang artinya pengetahuan. Itu terjadi juga di Jemaat Kolose yang kita sudah bahas bulan yang lalu. Di mana orang saat itu di dalam kultur atletik, fisik seseorang itu dianggap begitu hebat. Di mana sama seperti hari ini ya, kita lihat hari ini olahraga, apakah bentuk tubuh seseorang, kesehatan dia, itu yang dipuja orang, yang kemudian diangkat tinggi oleh orang. Nah, saya nggak bilang bahwa itu benar, tetapi yang terjadi saat itu mulai ada pengajaran yang mengatakan, lihat itu duniawi yang fokus kepada tubuh itu tidak baik, tidak rohani. Sehingga orang mulai memisahkan yang namanya hal-hal yang bersifat spiritual atau rohani dengan hal-hal yang bersifat secara fisik. Sehingga orang pergi ke gua, menjauhkan diri mereka dari hal-hal itu, bahkan termasuk membuat diri mereka jauh dari hal-hal yang mereka bisa nikmati, sehingga waktu mereka lakukan itu, mereka bilang mereka itu bisa jadi saleh. Itu satu ekstrim. Di ekstrim yang lain,
karena adanya ajaran itu, mulai muncullah orang-orang yang mulai mengkotakkan hidup mereka. Yaitu waktu mereka bisa datang ibadah dan merasa suci, begitu keluar dari tempat ibadah, mereka sendiri kemudian mulai main-main dengan dosa. Sedangkan kita tahu, Tuhan sendiri memberikan kita secara fisik dan memberikan kita rohani. Dan kita tidak bisa memisahkan dan tidak bisa mengkotakkan itu. Kita justru harus melihat bahwa ini adalah satu kesatuan. Di mana apa yang saya makan, apa yang saya lakukan, apa yang saya lihat, itu berkaitan dengan rohani saya. Makanya Paulus katakan, semua hal-hal itu, baik pernikahan maupun makanan itu dari Tuhan. Tuhan memberikan pernikahan supaya terjadi satu kesatuan yang begitu suci dalam hubungan orang, di mana ketika suami istri melakukan hubungan seksual, itu adalah hal yang mereka bisa nikmati dan itu untuk kebaikan mereka. Dan juga Tuhan memberikan makanan yang begitu luar biasa, memberikan kita lidah yang bisa mengecap supaya kita bisa enjoy dan menikmati makanan-makanan. Dan Tuhan katakan, Tuhan berikan itu supaya kita bisa mengucap syukur. Kasih thanksgiving kepada Tuhan. Makanya waktu saya berdoa sebelum makan, kita mengucap syukur. Kenapa? Karena kita bersyukur akan kebaikan Tuhan. Tuhan mau kita nikmati itu. Tapi tentunya kita tidak hanya mengucap syukur waktu mau makan. Kita bisa mengucap syukur dalam hal yang lain. Saya mau tanya saudara-saudari, apakah kita di sini mengucap syukur enggak? Bahkan sewaktu kita belum pergi kerja. Bukan waktu makan aja. Kita mengucap syukur enggak bahkan sebelum kita berolahraga. Karena itu adalah hal-hal baik yang Tuhan berikan. Dan Paulus katakan inilah ajaran yang sehat. Bukan dalam bentuk larangan dan larangan. Kamu tahu yang terjadi? Kalau orang melihat itu sebagai larangan. Akhirnya yang terjadi, orang yang menjauhkan dirinya dari larangan itu menganggap bahwa mereka itu betul-betul saleh di hadapan Tuhan. Yang terjadi adalah mereka menjadi self-righteous. Efek yang lain lagi adalah orang menjadi munafik. Jadi dia datang ke tempat ibadah, dia anggap itu suci karena dia bersifat rohani, tapi pulang dari sana dia main-main dengan dosa. Terjadi pengkotakan dalam hidupnya. Jadi self-righteousness dan juga hypocrisy, kemunafikan, adalah dua hal yang terjadi. Dan ini adalah contohan yang tidak baik yang Paulus peringati Timotius. Dia bilang, jangan tiru ini. Jadi yang sebenarnya yang benar ajaran sehat itu apa? Dia bilang yaitu tidak di dalam bentuk program, tidak di dalam bentuk sistem, aktivitas, tetapi di dalam hidup seseorang. Yang dia sebut adalah Kristus. Nah, itu adalah poin saya yang pertama. Bahwa kalau kamu mau jadi contohan di dalam kesalehan, hal pertama, orang-orang harus bisa lihat the presence of Christ in you. Orang harus bisa lihat bahwa Kristus itu betul-betul nyata dan hadir di dalam kamu. Ini sangat penting. Di ayat 7b, dia bilang, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dia mulai pakai istilah gymnasium, di mana orang harus berlatih. Dia bilang, lihat di dunia, kamu lihat orang berlatih secara fisik. Dan dia bilang, itu ada gunanya. Jadi jangan saudara-saudara di sini anggap kalau kita rohani, kita nggak perlu untuk exercise. Penting. Tetapi itu terbatas gunanya. Tetapi namanya latihan secara ibadah. Latihan kesalehan kita. Godliness kita. Dia bilang itu punya keuntungan. Yaitu sampai kepada kekekalan. Saya mau tanya saudara-saudari. Apakah kamu melatih diri kamu secara rohani hari ini? Saya senang lihat saudara-saudari yang hari ini untuk imunitas tubuhnya, exercise lebih lagi, olahraga, bagus. Dan itu harus dilakukan. Tapi itu terbatas gunanya. Nah, saya mau tanya, selama masa COVID ini, berapa banyak dari kita yang melatih diri kita dalam godliness kita?
Apa maksudnya? Gimana cara melatih itu? Paulus katakan di ayat berikut, dia bilang, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Jadi dengar baik-baik dan tolong jangan terima setengah-setengah tapi sepenuhnya. Ini yang dia bilang. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Dia bilang waktu kamu lagi melatih diri kamu lihat atlet itu mana ada latih itu santai-santai. Mereka berjuang, mereka betul berjerih payah, they're striving. Mereka betul-betul melatih. Nggak gampang, capek. Tapi mereka berikan yang terbaik. Dia bilang karena apa? Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Dia bilang alasan kamu melatih bukan supaya kamu dilihat orang hebat. Dia bilang alasannya karena kita punya pengharapan di dalam Yesus, Juru Selamat kita. Ini sangat penting. Motivasi kita adalah karena Kristus. Jadi waktu kamu bangun pagi, kamu berdoa. Bukan supaya berdoa itu membuat kamu lebih merasa saleh. Bukan. Kamu berdoa karena kamu makin mau dekat dan punya pengharapan kepada Yesus. Itu motivasinya. Sehingga the presence of Christ makin jelas di dalam kamu. Kamu mempelajari firman Tuhan. Bukan supaya kamu merasa, wah lebih rohani kalau baca Alkitab berbab-bab atau berpasal-pasal atau berbuku-buku. Bukan. Tapi waktu kamu lagi mempelajari firman Tuhan, kamu bisa lihat Kristus makin jelas. Kamu ngerti apa keinginan dan hati Kristus. Dan kamu sendiri akhirnya makin bisa merasakan the presence of Christ di dalam hidup kamu. Itulah yang perlu dilatih. Jangan kita di sini taruh iman kita kepada Yesus dengan menjadikan Yesus sebagai objek dari iman kita saja. Paulus katakan, bagus kalau punya objek iman yang benar. Tetapi dia bilang, sekarang saya bicara tentang not the object of faith. Saya bicara tentang the source of your life. Sumber hidup kamu haruslah Yesus. Yohanes 15 katakan, bagaimana Yesus sendiri adalah pokok anggur dan kita sendiri adalah carang-carangnya. Gak mungkin kamu bisa mempunyai hidup sebagai carang itu tanpa kamu di sini lengket, dekat, and remain in Jesus. Karena melalui itulah the life of Jesus akan mengalir kepada hidup kamu. Jadi akhirnya godliness, kesalehan itu akibat aliran hidup Yesus pada kamu. The presence of Christ di dalam kamu. Bukan karena kamu makin aktif, sibuk pelayanan, beragama. Tapi Yesus sendiri itu jauh. Jesus is out there. Tapi Jesus sendiri nggak pernah in here di dalam kamu. Sedih kalau saya ketemu dengan orang yang mengatakan, saya sejak dari kecil tidak pernah miss ke gereja. Saya percaya Yesus. Tapi mengapa hidup saya begini? Pahit. Pernahkah kamu ketemu orang seperti itu? Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka percaya Yesus hanya sebagai pengetahuan. Percaya Jesus is out there. Object of my faith. Tetapi di dalam hidup mereka tidak pernah mereka mengalami Yesus in here. Di dalam ini. Tidak ada hubungan pribadi dengan Yesus. Akhirnya gampang discourage, gampang capek, menjadi beragama, menjadi pahit dengan orang beragama. Karena the presence of Christ tidak ada di dalam hidup mereka. Mereka bahkan nggak kenal Kristus. Mungkinkah seseorang yang bergereja, berpelayanan 30-an tahun, tapi tidak kenal Kristus secara pribadi? Mungkin kan? Sangat mungkin. Tapi mereka pikir mereka beribadah. Mereka pikir mereka saleh dan godly. Tapi Paulus bilang tidak. Itu bukan dari Tuhan. Itu dari setan. Itu menyesatkan. Nah, saya mau tanya kita semua di sini hari ini. How do you see godliness hari ini? Bisakah kamu katakan kamu adalah orang yang godly? Saleh. Karena kamu punya presence of Christ di dalam kamu. Saya lihat di dalam masa COVID-19 ini, ada hal yang tidak baik, tapi ada hal baiknya. Salah satu hal baiknya adalah polusi menurun. Saya tinggal di apartemen, kalau pagi saya bangun, saya lihat matahari itu terbit.
Dan di Jakarta ini polusi begitu banyak sehingga kita tidak bisa lihat the sun rise. Karena begitu banyak debu kotoran yang menutupi. Tapi masa COVID-19 ini ada hari-hari di mana waktu the sun rise, saya bisa lihat dengan jelas. Sama juga dalam hidup kita, begitu banyak kotoran, begitu banyak kesibukan, aktivitas yang ungodly. Sehingga ketika the sun rise, waktu Yesus rise, kita nggak lihat dengan jelas. Ini yang harus kita buang. Kita harus buang itu. Dan pastikan the presence of Christ ada di dalam kita. Kemudian dia katakan selanjutnya di ayat yang ke-11. Dan sekarang dia udah bilang the presence of Christ ada di kamu, tapi sekarang dia bilang, sekarang saya mau ada kelihatan dan orang-orang bisa lihat ada progress in your character. Di ayat 11 dia bilang, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam hal apa? Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Paulus bilang, Timotius, saya nggak mau kamu insecure. Karena memang di dunia ini orang kalau lihat kamu muda, orang anggap remeh. Tapi jangan juga kamu jadi duniawi. Pernah nggak kamu di sini mendengar orang buat alasan, nah, jangan gua deh, gua kan masih belum tahu banyak. Pernah nggak? Sama juga, ini yang Paulus peringati Timotius. Jangan. Kamu harus set an example supaya orang bisa lihat bahwa kamu itu bersungguh-sungguh berjeripaya dalam progres kamu di dalam karakter kamu. Dalam hal apa? Dia sebutkan beberapa hal. Yang pertama dia sebut dalam hal perkataan kamu. Orang mungkin pikir kamu bukan sarjana teologi. Orang mungkin pikir kamu bukan orang yang tulis buku. Mungkin kamu bukan orang ini. Tetapi kamu tahu, kalau kamu tunjukkan progres dalam karakter kamu, dan kamu jadi contohan dalam perkataan kamu, orang mulai akan respect kepada kamu, Timotius. Jadi kalau ada orang mengkritik kamu, karena kamu nggak bisa kontrol orang lain. Orang akan mengkritik kamu karena kamu muda. Tapi nggak apa-apa. Gimana respon kamu terhadap orang yang mengkritik kamu? Kamu pernah lihat ada orang yang memaki kamu, mengkritik kamu, tapi kamu respon dengan gracious. Dengan respect. Orang itu mulai respect kepada kamu. Berikutnya dia bilang di dalam tingkah laku kamu. Pastikan jangan seperti anak muda di mana jarang ada self control, di mana mereka ini sudah mau egonya mereka. Di dalam tingkah laku kamu, di dalam your life, pastikan itu jadi contohan. Kemudian di dalam kasih kamu. Orang bisa lihat nggak dalam hidup kamu, kamu ada kehangatan. Kamu itu ada belas kasihan. Kamu itu tidak racist. Kamu dengan siapa aja kamu bisa, baik dengan muda, tua. Kamu mengasihi mereka. Kamu hospitable dengan mereka. Dan kamu itu, kalaupun ada orang sakiti kamu bisa mengampuni mereka. Dan tetap mengasihi mereka. Bahkan mungkin ini adalah musuh kamu sendiri. Atau mungkin ketika kamu sendiri menyakitkan hati orang lain, kamu bisa dengan cepat ask for forgiveness dari orang. Itu adalah kasih yang orang akan lihat. Apakah kamu sendiri menjadi contohan di dalam iman dan kesetiaan kamu? Kamu mau tahu seseorang, jangan lihat waktu mereka lagi gampang hidupnya. Tapi waktu mereka hadapi tantangan, mereka masih tetap nggak percaya kepada Tuhan. Masih tetap nggak mereka setia kepada Tuhan. Dan juga di dalam kesucian kemurnian kamu. Betul nggak? Kamu betul-betul dalam hidup kamu tidak ada yang kamu tutupi. Orang lihat kamu, itulah kamu. Ini sangat penting. Dia bilang, exemplify personally. Jadilah contohan secara pribadi dalam hal ini. Ini adalah godliness. Ini arahannya, Timotius. Ini arahannya, Harlem. Ini arahannya, brothers sisters.
Sudah itu dia bilang di ayat 13. Sementara itu, sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Timotius, kamu sudah diberikan karunia roh oleh Tuhan. Dan salah satu karunia kamu adalah di dalam mengajar. Itu diberikan Tuhan. Jangan lupa itu. Jangan karena kamu insecure, kamu jadi lupa menggunakannya. Tetapi justru you have to exercise progressively. Kamu harus exercise itu yang sudah diberikan. Jadi jangan kamu tidak praktis. Justru kamu harus sekarang ajar. Karena itu karunia yang Tuhan berikan kepada kamu. Dan juga kamu baca firman itu di tempat umum. Jangan kamu biarkan terang itu kamu sembunyikan. Jangan. Untuk supaya kamu bisa godly, saudara-saudari, kamu harus exercise gift yang Tuhan sudah berikan kepada kamu. Ada di antara kita di sini, mungkin kita bukan dalam hal mengajar, tapi kita di dalam mengencourage orang, di dalam kita berbelas kasihan, di dalam leadership kita, di dalam administrasi kita. Ada banyak karunia yang dikatakan di buku Roma 12, 1 Korintus 12, buku Petrus. Jangan kita lalai. Gak ada gunanya kita datang beribadah tiap minggu. Kita di sini aktif, tetapi kita sendiri tidak exercise gift yang Tuhan berikan kepada kita. Itu adalah bagian daripada set an example in godliness. Kemudian di ayat yang ke-15 dikatakan, perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. 3 arahan yang Paulus berikan. Yang pertama, exemplify personally. Yang kedua, dia bilang kamu harus bisa exercise progressively. Yang ketiga, dia bilang kamu harus bisa examine persistently. Kamu harus periksa hidup kamu, Timotius. Jangan sibuk ngajar, tapi akhirnya kamu sendiri lupa menjaga hati kamu. Kamu harus awasi ajaranmu dan juga hidupmu. Pastikan bahwa itu sejalan. Jangan ajaran di sini, tapi hidup kamu sendiri di sini. Jangan juga hidupnya di sini, tapi ajarannya salah. Kamu butuh dua-duanya. Karena kalau enggak, kamu jangan deh mau selamatin orang lain. Diri kamu aja sendiri, kamu nggak bisa selamatin gitu. Jadi penting sekali kita untuk examine. Nah, saya mau tanya saudara-saudari, siapa di sini yang suka untuk diperiksa? Nggak ada dari kita di sini suka. Saya baru pergi ke airport, diperiksa sana, di-examine. Nggak suka, tetapi itu perlu. Kenapa? Karena nggak diperiksa, bahaya kita di sini. Jadi itu untuk kebaikan kita sendiri. Tuhan memperingati ini, memastikan kita memeriksa diri kita dengan teliti. Karena Dia mengasihi kita. Supaya jangan kita di sini akhirnya kebablasan. Saya kasih tahu salah satu hal yang saya sendiri alami waktu saya masih menjadi pelayan yang muda. Saya dalam melayani Tuhan, saya lihat ada banyak tantangan. Nah, saya masih ingat di dalam doa saya, Tuhan tantangan apa lagi Engkau berikan? Tantangan apa lagi? Sampai satu hari saya sadar, bukan soal tantangan apa diberikan. Karena tantangan sebenarnya yang saya harus lihat adalah kesetiaan saya. Itu sangat menusuk saya. Karena my next hill, next challenge, bukit saya berikutnya, bukan apa itu, bukan itunya. Itu pasti akan ada dalam hidup saya. Tapi my next hill adalah, apakah saya bisa setia di dalam apapun yang saya sudah tahu dan sudah diajarkan. Hal-hal kecil. Jangan cuma hal besar, hal-hal kecil. Yang Yesus sudah ajarkan kepada saya, apakah saya faithful, setia di dalam menjalankannya. Ini sangat penting saudara-saudari. Karena semakin lama kita menjadi murid Tuhan, kita harus hati-hati. Karena bisa jadi kita jadi orang yang tahu banyak ajaran, tapi kita sendiri tidak hidupi. So it's important untuk kita
examine persistently. Kita sudah belajar bagaimana kita bisa set an example in godliness dari Paulus. Nah, saya berharap saudara-saudari hari ini kita tidak disesatkan oleh ajaran ataupun pengertian di mana kita dilarang ini, larang itu bukan hidup Yesus. Kesalehan dan godliness itu jelas terjadi jika orang bisa lihat the presence of Christ di dalam kamu. Dan yang kedua, jika orang bisa lihat the progress in character di dalam hidup kamu. Di mana ajaran dan hidup kamu itu sejalan. Saya berharap bulan ini kita bersama-sama bisa menjadi contohan yang luar biasa. Yang sehingga Tuhan semakin bisa dimuliakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih karena kita mempunyai Alkitab, kebenaran, ajaran sehat yang bisa mengajarkan kepada kami apa artinya menjadi contohan di dalam kesalehan. Kita berdoa Tuhan supaya kiranya Engkau sendiri memimpin kami yang semakin nyata di dalam hidup kami Tuhan. Sehingga waktu orang melihat kami, orang tahu Tuhan bahwa Yesus itu hidup dan Tuhan yang luar biasa. Bantu juga kami di sini untuk berjuang, untuk bertekun, untuk melatih diri kami supaya kami progres di dalam karakter kami. Supaya kemajuan kami orang bisa lihat Tuhan. Orang bisa memuliakan Tuhan bersama-sama. Tidak mungkin kita katakan kita percaya Yesus, tapi dalam hidup kami tidak ada kuasa yang bekerja. Tidak ada perubahan, tidak ada progres dalam hidup kami. Saya berdoa Tuhan supaya di dalam kedua hal ini, kita bersama-sama bisa menjadi contohan untuk kemuliaan Engkau. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.